kalau mau ada yang membacking. Ya, kayaknya Pak Komen dulu. Oke, sudah siap. Ya. Mantap. Berikan kebaikan untuk meraih yang terbaik. Balapan ini saya akan mencoba kembali untuk menjadi presenter atau pemateri. Namun kali ini yang akan saya bawakan adalah terkait dengan profesi kita sendiri, dan ini mungkin saja hal-hal kecil yang bisa saya sumbangkan kepada Bapak Ibu guru hebat sekalian yang ada di room ini. Untuk itu nantinya kami sangat memohon bimbingan, bantuan dan masukan dari Bapak Ibu guru, karena terus terang saja apa yang saya sampaikan saat ini adalah merupakan bahan tulisan saya yang akan saya segera terbitkan untuk menjadi sebuah buku. Jadi kalau ada masukan yang kiranya bisa untuk melengkapi, akan sangat bermanfaat buat saya pribadi. Dan mohon maaf sekali lagi, ini tidak bermaksud menggurui, tapi hanya sekedar sharing, karena Bapak guru hebat di room ini adalah Bapak guru yang mungkin mempunyai jam tayang atau pengalaman lebih dari saya, namun ini sebatas kiat kecil kembali lagi yang harus saya sampaikan. Baiklah Bapak Ibu guru, kita mulai dari yang pertama adalah kiat guru untuk bermetamorfosis. Kenapa saya sebutkan demikian? Karena kita menyadari bahwa ternyata hasil UKG yang kita sudah lalui itu menunjukkan masih adanya kompetensi yang belum dikuasai guru. Dan kita harus jujur mengakuinya, ini adalah bukti fisik. Secara akademis, kita masih perlu metamorfosis. Kemudian yang kedua adalah bagaimana nantinya guru bisa memainkan peran dalam rangka mewujudkan revolusi mental yang sudah tidak asing lagi di telinga kita, sehingga nantinya guru yang menjadi ujung tombak perubahan mental harus terlebih dahulu berani untuk menyatakan siap berubah. Bukan hanya menyatakan, tapi harus berani benar-benar melalui proses metamorfosis tersebut. Kemudian selanjutnya adalah perubahan itu akan memberikan label kepada Bapak Ibu guru sebagai agen perubahan. Karena suka tidak suka, mau tidak mau, di tangan guru lah generasi bangsa ini dipertaruhkan. Jika kita tidak bisa memegang amanat sebagai agen perubahan, maka niscaya Indonesia emas akan terwujud. Kemudian selanjutnya, kiat yang kedua adalah kiat guru mencetak siswa berkarakter baik. Ini terinspirasi dari pernyataan Thomas Lincona, yang mana dinyatakan bahwa karakter yang baik itu terdiri dari mengetahui hal yang baik, menginginkan hal yang baik, dan melakukan hal yang baik. Untuk itu, yang pertama harus kita tanamkan kepada siswa kita untuk mampu mencetak dia memiliki karakter yang baik adalah tentang pengetahuan moral. Di sini, yang lebih banyak kita tanamkan adalah bagaimana siswa mengetahui nilai-nilai moral, yang mana yang baik, yang mana yang tidak. Dan tentu saja, dalam hal ini kita tidak bisa berperan sendiri, ini terkait dengan pendidikan agama, budi pekerti. Jadi dalam hal ini, kerjasama yang sinergis antara guru agama, guru budi pekerti, dan juga lembaga-lembaga keagamaan lainnya akan berperan. Sehingga nilai-nilai moral yang baik, yang harus dimiliki oleh siswa itu, benar-benar sudah diketahui dengan baik. Kenapa demikian? Karena pada akhirnya nanti ketika siswa melihat gurunya yang dianggap sebagai sosok panutan ternyata tidak memiliki seperti apa yang dia ketahui, maka itu akan menjadi bumerang buat kita sendiri. Oleh karena itu, saya mohon nantinya ketika kita menyampaikan nilai-nilai yang baik kepada siswa kita, maka gurunya pun harus mampu menampilkan dirinya memiliki pengetahuan tersebut. Karena setelah kita membekali mereka dengan nilai-nilai moral yang baik, maka kita akan menekankan bagaimana mereka memiliki kepekaan moral. Dalam hal ini adalah perasaan moral. Ketika dia sudah tahu ini baik, ini tidak,
Sekarang dia peka tidak? Mampu tidak mengejawantahkan pengetahuan itu dalam hatinya? Memiliki rasa simpati apa tidak? Memiliki empati apa tidak? Nah, ini memerlukan proses yang panjang, pembiasan yang panjang oleh Bapak Ibu guru kita. Oleh karena itu, mari bersama-sama bimbing anak didik kita memiliki kepekaan moral, sehingga perasaan moralnya pun semakin tinggi. Tahu kapan harus merasakan susah teman, dan tahu juga bagaimana mengatasi kesusahan teman. Tidak hanya bisa membuli teman. Kemudian, setelah memiliki kepekaan moral ini, maka otomatis yang terakhir yang menjadi tujuan adalah tindakan moral. Jadi sinkronisasi antara pengetahuan nilai-nilai moral dan kepekaan perasaan ini akan munculkan tindakan moral yang baik. Kita tahu bahwa mencontek seperti kita tahu bersama adalah perbuatan yang tidak baik bagi siswa kita. Tetapi tetap saja anak didik kita berusaha bagaimana caranya agar bisa mencontek. Padahal dia tahu itu tidak baik, secara perasaan dia tahu itu tidak baik, tapi secara tindakan dia tidak mampu untuk melakukan bahwa itu tidak baik. Tetap saja dia melakukan kegiatan mencontek. Jadi itu contoh kecil. Bagaimana kita nanti seorang pendidik itu mampu mengubah mindset anak. Sehingga nanti ketika mereka sudah mampu memerankan ketiga hal ini dengan baik, maka barulah kita bisa memberikan penilaian terhadap baik atau tidaknya karakter siswa. Jadi seorang guru itu jangan hanya melihat dari satu kejadian, satu peristiwa, lalu mencap bahwa anak didiknya itu anak yang nakal, anak yang tidak baik, berkarakter jelek, dan sebagainya. Jadi kita harus kembali merefleksi diri, apakah sudah kita tanamkan nilai-nilai moral, apakah sudah kita latihkan kepekaan perasaan mereka terhadap perasaan moralnya, sudahkah kita biasakan mereka melakukan tindakan-tindakan yang baik. Kalau itu sudah kita lakukan ternyata masih belum ada perubahan, mari kita terus berbenah. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah kiat guru menekan egoisme diri. Kembali lagi, siapapun dia, siapapun itu, egoisme masih sering mengalahkan dirinya. Untuk itu, dalam hal ini kita akan berupaya sebagai seorang guru bagaimana menekan egoisme diri. Jangan hanya bisa menyalahkan siswa, jangan coba memandang siswa sesuai dengan kemampuan kita. Kita harus memahami diri siswa. Seperti apa latar belakang, keluarga, lingkungan, dan sebagainya, kemampuan ekonomi, dan sebagainya, itu harus dikuasai oleh seorang guru. Jadi jangan serta-merta ketika seorang siswa tidak mampu melakukan hal yang ingin dicapai oleh seorang guru, maka dia menyalahkan, memarahi, dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah merancang pembelajaran yang kreatif dan inovatif dengan mengedepankan penggunaan IT. Nah, ini kita garis bawahi penggunaan IT. Menghadapi RI 4.0, maka seorang guru mau tidak mau harus mulai. Contohnya saya harus terus belajar dan belajar. Mungkin kita sudah sering berbagi, tetap saja kita tidak mampu untuk menguasai IT itu dengan belum kita mampu gunakan dalam pembelajaran. Kita harus menyadari itu. Oleh karena itu, mari bersama-sama lewat forum ini kita coba nanti di tempat lain merancang bagaimana sih pembelajaran yang kreatif inovatif berdasarkan pada penggunaan IT. Kemudian yang ketiga adalah seorang guru harus memiliki kemampuan komunikasi yang efektif dengan siswa zaman now. Seorang guru harus menyadari bahwa era mereka dengan siswa itu sangat berbeda. Oleh karenanya, jangan sekali-sekali membandingkan apa yang Bapak Ibu guru alami dengan apa yang Bapak Ibu guru hadapi sekarang. Kalau coba dibandingkan hal itu, maka niscaya komunikasi efektif akan terjadi. Akan selalu terjadi benturan antara siswa dan gurunya. Oleh karena itu, di sini guru harus mampu benar-benar menguasai bagaimana cara berkomunikasi yang efektif dengan siswa zaman now. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah guru harus memiliki komitmen tinggi untuk mengemban misi, untuk menumbuhkan dan membangun karakter siswa. Sehingga mampu menjadi siswa yang berprestasi dengan dilandasi karakter yang kuat. Saya garis bawahi berprestasi dengan dilandasi karakter yang kuat. Kenapa demikian? Jangan sampai prestasi yang anak didik kita dapatkan itu adalah prestasi semu. Saya sering berbicara kepada anak didik kita, prestasi yang kalian dapatkan adalah bonus dari sebuah usaha, bonus dari sebuah proses, bukan prestasi yang instan. Jadi kalau prestasi kalian dapatkan dengan mudah, dengan instan, tidak ada proses yang berat dilalui, itu tidak akan berkesan dengan baik. Selanjutnya adalah bagaimana kiat guru memberikan pelayanan. Kenapa harus pelayanan? Sering
kita menganggap bahwa guru itu adalah pendidik dan pengajar. Namun sering juga kita mungkin lupa bahwa guru juga harus memberikan pelayanan. Kenapa tidak? Dua istilah yang saya paparkan di layar itu mungkin sudah tidak asing lagi. Anda puas, saya pun senang. Pelanggan adalah raja. Namun dalam hal ini, pelayan yang kami masukkan adalah Anda puas, saya pun senang. Bukan pelanggan adalah raja. Kalau kita menitikberatkan pada pelanggan adalah raja, berarti kita ikut saja kemauan siswa. Karena kita anggap siswa adalah pelanggan kita, maka apapun yang dia inginkan kita ikuti. Walaupun sudah tahu itu tidak sesuai dengan real yang baik. Namun yang saya mau tekankan di sini adalah Anda puas, saya pun senang. Jadi bagaimana seorang guru memberikan perasaan yang puas kepada anak didiknya yang dia ajar, yang dia bimbing, yang dia latih, yang dia bina, sehingga mereka merasakan senang dengan gurunya, senang diajar, senang dibina, senang dididik dan dibimbing, dan seterusnya. Ketika perasaan itu muncul, maka kepuasan pun datang pada guru itu. Oleh karena itu, untuk mendapatkan kepuasan itu, maka sekali lagi, pendalaman terhadap karakteristik siswa itu harus dimiliki oleh guru. Guru, sekali lagi, memiliki tugas yang berat. Guru memiliki mandat yang berat oleh negara ini. Karena setiap siswa harus benar-benar dipahami. Kemudian, kiat guru menyadari gaya belajar siswa. Mungkin hal ini tidak asing lagi bagi rekan-rekan guru. Namun, saya sering melihat bahwa rekan guru tidak mau peduli dengan gaya belajar siswanya. Tetap saja Bapak Ibu guru itu mengajar sesuai dengan apa yang sudah direncanakan, sesuai dengan apa yang sudah diprogramkan, tanpa mau coba menyimak, coba mengambil feedback dari gaya belajar anak-anak. Memahami karakteristiknya. Apakah dia gaya belajar visual, yang sukanya duduk di depan, mengamati, tidak suka diganggu, tidak suka berbicara, karena fokus ingin melihat apa yang ditampilkan oleh gurunya. Apakah dia auditori, hanya menggunakan fokus belajarnya dengan mendengarkan dan mendengarkan. Apakah dia kinestetik, yang selalu ingin bergerak selama proses pembelajaran. Jadi harapan saya adalah Bapak Ibu guru ketika mendesain pembelajaran di kelas, selalu melihat 3 gaya belajar ini yang pasti muncul di setiap kelas. Jadi pertimbangan untuk selalu melibatkan ketiga gaya belajar ini menjadi satu kesatuan yang utuh dalam RTP yang Bapak Ibu guru buat, pastilah apa yang akan Bapak Ibu guru sampaikan sesuai dengan apa yang diinginkan. Kemudian kiat guru sebagai sosok pembelajar. Ini pasti. Suka tidak suka, mau tidak mau, teman-teman yang ada di room ini, teman-teman yang ada di Visiti 80 ini, Visiti Indonesia Bat 4 ini adalah sosok pembelajar. Dan saya berterima kasih saya bisa gabung di tempat ini. Karena fenomena sering kita temui. Tantangan Abad 21 dan Revolusi 4.0. Namun ketika tantangan ini muncul, ternyata panah yang di sebelah kiri itu masih banyak yang ada. Guru kopas perangkat administrasi. Guru tetap dengan gayanya yang seperti biasanya. Guru berada pada posisi yang nyaman. Artinya apa? Guru tidak mau menghadapi tantangan yang ada. Guru sudah nyaman dengan posisinya seperti itu. Dari tahun ke tahun dengan gaya seperti itu. Kopas perangkat hanya sebatas perlengkapan administrasi. Tidak benar-benar didesain bagaimana untuk membuat siswa belajar. Jadi mari kita singkirkan 3 panah itu, kita buat gerakan revolusioner di dalam dinamika kerja. Mari kerja sesuai dengan arahan Bapak Presiden kita. Mari kobarkan semangat untuk belajar dan belajar. Saya tantangan Abad 21 dan Revolusi Industri 4.0 akan bisa kita lewati. Kemudian selanjutnya adalah kiat guru membawa siswa belajar lewat pengalaman. Kita sudah ketahui bersama bahwa dalam kurikulum 2013, model pembelajaran inquiry, discovery, project based learning, dan problem solving menjadi trennya. Kenapa demikian? Karena keempat model pembelajaran ini ternyata memberikan 4 model latihan yang terintegrasi dan harus dilalui oleh anak didik selama proses pembelajaran. Namun ternyata banyak kita temui bahwa guru-guru hanya menyiapkan siswanya untuk examine saja. Guru-guru hanya menyiapkan siswanya untuk menjawab soal ulangan saja. Jadi ketika mau ulangan atau ketika mau ujian, guru-guru hanya melatih siswa untuk menjawab soal-soal ujian. Memang benar hasilnya, nilai ujiannya bagus.
lolos dengan nilai maksimal, dengan nilai tinggi dan sebagainya. Namun, ke depan ketika mereka sudah selesai melewati tahap ujian, maka dia tidak akan ingat lagi apa materi yang dia pelajari. Karena soal yang dihadapi adalah bukan soal ujian lagi, tapi kehidupan. Itu bedanya. Dan ada juga guru yang hanya menekan pada exercise. Latihan, LKS, LS, dan LKS. Bagaimana guru mendesain pembelajaran hanya untuk menyelesaikan permasalahan di LKS. Hanya memberikan latihan, dan latihan. Tidak pernah guru memberikan eksperimen. Jarang sekali guru mencoba untuk melakukan pengerjaan soal melalui proses eksperimen. Karena proses uji coba itu sangat dipentingkan dalam sebuah proses pembelajaran. Uji coba, berhasil, gagal, itu ada dua hal yang pasti akan terjadi ketika melakukan eksperimen. Disinilah siswa akan banyak mendapatkan ilmu, banyak mendapatkan pengetahuan. Karena dalam eksperimen, siswa akan mengalami experience. Namun pada tahap mengalami di sini, peran guru adalah untuk sebagai penguat. Apa yang sudah dilakukan, mengapa dilakukan, akibatnya apa pada experience ini. Ketika ini sudah dilakukan, maka saya yakin apa yang kita siapkan agar anak didik kita mampu hadapi nanti di kehidupannya akan bisa dia hadapi dengan baik. Kalau sekali lagi dia hanya menghadapi soal-soal ujian LKS saja tanpa pernah melakukan uji coba, mengalami langsung dan dikuatkan nilai-nilai atau manfaat apa yang didapatkan selama proses tersebut, maka apa yang dipelajari akan hanya tersimpan dalam memori jarak pendek, tidak akan bisa tersimpan dalam long term memory. Kemudian selanjutnya adalah kiat guru berkomunikasi secara efektif. Kami berikan 3 solusi di sini. Yang pertama adalah untuk mampu menjalin komunikasi yang efektif dengan siswa. Yang pertama, guru harus menggunakan topik yang paling menarik bagi siswa. Apa topiknya? Diri mereka. Jadi ketika kita ingin berkomunikasi dengan siswa, topik yang harus dibicarakan adalah diri siswa, bukan diri guru. Bukan gurunya begini, gurunya begitu, saya begini, bukan. Tapi yang kita bicarakan adalah diri mereka sendiri. Kita kupas, kita gali apa yang mereka miliki. Dengan demikian maka akan menjadi. Kemudian apa yang dibicarakan guru harus dapat menimbulkan terkesan pada diri siswa. Jadi munculkanlah posisi kita sebagai orang yang mampu memberikan perasaan terkesan pada siswa. Jadi apa yang dia sampaikan selama komunikasi, kita berikan penguatan, sehingga dia merasa bahwa apa yang dilakukan itu adalah hal yang benar kalau memang itu benar. Dan kita berikan penguatan sehingga menjadi sebuah kebiasaan yang pasti akan terus dia lakukan. Kemudian yang ketiga adalah guru mau mendengarkan apa yang sudah bicarakan tentang dirinya. Ini sering guru masih kurang mau mendengarkan apa yang sudah bicarakan. Kenapa demikian? Karena mungkin gurunya menyadari bahwa apa yang akan dibicarakan itu sudah pernah dilalui oleh gurunya duluan ketika jadi siswa. Jadi mari kita turunkan frekuensi kita, samakan frekuensi dan coba mendengarkan apa yang siswa ingin bicarakan. Siapa tahu apa yang mereka bicarakan itu belum kita pernah rasakan ketika kita menjadi diri mereka. Kemudian selanjutnya adalah bagaimana guru harus mengkritik siswa. Nah, ini sering saya juga dengarkan bagaimana anak didik langsung disalah-salahkan dan sebagainya. Maka di sini saya tawarkan. Yang pertama adalah jangan mengkritik langsung di depan siswa lain ataupun di depan umum. Ini sering tanpa sadar kita lakukan. Di lapangan kita panggil siswanya langsung, kita salahkan, kita berikan hukuman dan sebagainya. Kemudian mulailah kritikan dengan kata atau pujian yang baik. Memang sangat ironis ketika kita harus mengkritik didahului oleh sebuah pujian. Tapi itu harus dilakukan. Ketika kita sudah memberikan rasa senang kepada mereka, mereka sudah tahu dirinya salah, tapi kita tidak langsung menyalahkan, malah kita puji dia dengan pujian. Namun ketika intinya adalah kita akan menyalahkan dia dengan cara yang lain. Biarkan dia merasa senang. Baru kita akan rubah berdasarkan kesenangan yang dia rasakan. Kemudian yang ketiga adalah jangan mengkritik pribadi, tapi kritiklah perbuatannya. Ketika seorang siswa melakukan kesalahan, jangan coba-coba mengkritik individunya. Kamu begitu aja tidak bisa. Ini tidak dibuat, itu tidak dikerjakan. Apa sih kamu? Nah, ungkapan seperti ini adalah menunjuk pada orangnya, bukan pada perbuatannya. Jadi kritikan itu lebih baik diarahkan pada apa yang dia lakukan. Seperti contoh, PR-mu ini sudah bagus. Rasanya kalau ini caranya dirubah seperti ini, akan ketemu hasil yang pas.
Seperti itu misal ungkapan yang kita lakukan. Jangan langsung menyalahkan siswanya. Kemudian yang keempat adalah jangan hanya mengoreksi saja tanpa diberi pemberian jawaban atau solusi. Ini sering kita hanya bisa nyolot, mohon maaf bahasa saya seperti itu, karena kami ada di daerah panas, kita sering, kamu itu begini, kamu itu begitu. Tanpa kita sadari bahwa kita juga mungkin dilihat oleh siswa pernah melakukan hal yang sama. Atau kita tidak tahu bahwa itu salah, tapi kita coba menyalahkan siswa. Jadi kita tidak akan bisa memberikan solusi, tidak akan bisa memberikan jawaban, karena kita melakukan hal yang sama dengan mereka. Contoh merokok. Mohon maaf bagi yang suka merokok. Kita sangat larang anak didik kita untuk membawa rokok ke area sekolah. Tapi ketika gurunya dilihat merokok di sekolah, apa bisa memberikan solusi ke gurunya kepada siswa? Tentu tidak. Nah, hal ini maka ketika kita mau reaksi, maka kita harus siap dengan konsekuensi yang benar. Kemudian yang kelima adalah membesarkan diri siswa dengan meminta kerjasama siswa agar mematuhi apa koreksi yang diberikan. Jadi ketika selesai kita memberikan koreksi, maka kita ajak, kita rangkul mereka, kita berikan penjelasan bahwa apa yang kita berikan itu adalah demi kebaikan dia. Kita mohonkan, mohon kerjasama kamu. Mari kita bersama-sama perbaiki semuanya agar menjadi hal yang lebih baik. Ini adalah membesarkan diri siswa sehingga perasaan bersalah yang dia miliki tidak menjadi hal yang menyeramkan yang menghantui diri mereka sepanjang menjadi siswa. Kemudian melakukan kritik hanya sekali untuk sebuah pelanggaran siswa. Maksudnya ketika siswa itu salah, jangan coba Bapak Ibu guru ungkit lagi kesalahan-kesalahan yang mungkin pernah dia lakukan sebelumnya, yang berbeda dengan kesalahan yang sekarang. Jangan coba ungkit lagi. Jadi berikanlah kritikan, berikanlah koreksi kepada satu hal, satu perbuatan sekali lagi, bukan individunya. Jadi ketika Bapak Ibu mengorek-ngorek kembali kesalahan-kesalahan yang dia pernah lakukan, maka Bapak Ibu guru sudah mengoreksi individunya, mengoreksi dirinya, maka bukan siswa yang akan Bapak Ibu hadapi, tapi musuh yang Bapak Ibu buat. Kemudian yang terakhir adalah akhiri. Nah ini penting karena mungkin saya sendiri sebagai guru SMA, jadi anak-anak yang kita hadapi itu sudah usia remaja ke atas, remaja menengah ke atas. Jadi ungkapan bersahabat ini harus tetap menghiasi bibir kita ketika selesai kita memberikan pembinaan. Selanjutnya adalah kiat guru sebagai pemberi. Memang memberikan pujian atas apa dicapainya dan bukan kepada orangnya. Ini poinnya. Jadi sekali lagi, jangan memberikan pujian kepada orangnya, tapi berikan pujian atas apa yang dicapainya. Maksudnya adalah apabila kita ingin anak didik kita memiliki halaman kelas yang bersih, maka pujian yang kita berikan jangan kepada siswanya, tapi kepada apa yang dia lakukan. Contoh, wah, kamu baru benar-benar hebat. Kelas ini adalah kelas yang bersih. Ini adalah dua hal yang berbeda. Ketika Bapak Ibu guru bilang kelas ini adalah kelas yang bersih, halaman kelas ini adalah halaman kelas yang bersih, maka akan timbul di pikiran mereka bagaimana caranya untuk selalu membuat kelas saya bersih, selalu membuat halaman saya bersih. Kalau kita hanya bilang kepada mereka bahwa kamu itu hebat, kamu itu luar biasa, itu hanya membuat mereka menjadi anak yang semakin tinggi egonya, semakin membuat dirinya menjadi merasa lebih hebat daripada yang lain, namun lupa kehebatan itu adalah sebuah proses yang lain kali mungkin bisa dilalui oleh peserta yang lain atau siswa yang lain. Oleh karena itu kita berikan pujian pada apa yang sudah dicapainya. Kemudian yang selanjutnya adalah dalam berikan penghargaan itu biasanya kita juga akan mengucapkan rasa terima kasih. Nah sering kita memberikan ucapan terima kasih sambil lalu. Maka ucapkanlah terima kasih itu dengan bersungguh-sungguh. Katakanlah dengan jelas dan tanpa ragu. Katakan sambil menatap atau memandang siswa. Timbulkan kesan pribadi yang dalam ketika kita mengucapkannya. Misalnya dengan menyebutkan nama siswanya. Jangan Bapak Ibu guru hanya mengucapkan rasa terima kasih. Terima kasih ya. Itu tidak akan menimbulkan kesan. Beda halnya ketika Bapak Ibu guru bilang terima kasih ya Rani, terima kasih ya Naina, dan sebagainya seperti itu. Jadi siswa yang disebut namanya ketika kita ucapkan terima kasih, dia benar menyadari bahwa saya yang diberikan terima kasih gitu. Kemudian yang terakhir adalah ucapkanlah terima kasih atas hal sekecil apapun perbuatan baik yang dilakukan siswa. Sekecil apapun.
Jangan Bapak Ibu guru pelit dengan ucapan terima kasih. Itu intinya. Kemudian kiat guru menemukan perasaan bahwa siswa itu penting. Nah, ini sering kita sadar bahwa setiap orang ingin dipentingkan. Ya apa tidak? Jawabannya pasti iya. Siapa sih yang tidak ingin dianggap dirinya penting? Maka untuk bisa membuat agar siswa merasa dirinya penting di mata guru, maka guru sekali lagi harus bisa memosisikan diri sebagai yang baik. Guru harus memberikan pujian dan penghargaan kepada siswanya. Guru harus menggunakan nama-nama siswa dalam setiap contoh kegiatan. Seperti yang saya bilang tadi, ya, contohlah si Budi yang selalu rajin mengumpulkan PR dan sebagainya. Cantumkan nama siswa di sana. Jangan langsung menjawab pertanyaan. Walaupun guru sudah tahu jawabannya, ketika siswa bertanya atau ingin berkomunikasi dengan kita, ingin bercakap-cakap, berbincang-bincang dengan kita, walaupun kita tahu seperti apa jawaban, sampai selesai apa yang ingin disampaikan, baru kita jawab, baru kita berikan tanggapan. Kemudian sambut dengan segera siswa ingin bertemu. Ketika ada siswa ingin bertemu dengan Bapak Ibu guru, berikan senyum, berikan sapaan, sambut dengan segera. Jangan sampai kita biarkan seolah-olah kita mengerjakan tugas kita dulu sambil silahkan tunggu dulu di luar dan seperti itu. Mungkin kalau Bapak Ibu guru sebagai posisi di struktural, di kantoran bisa seperti itu. Tapi ketika berhadapan dengan siswa, kami mohon sambut dengan segera ketika ada siswa yang ingin bertemu. Kemudian yang terakhir adalah memberikan perhatian kepada setiap siswa yang ada di kelompok. Ini mungkin sering kita alami bahwa ketika siswa bekerja dalam kelompok untuk mempercepat proses pembelajaran, maka Bapak Ibu guru sering lebih memfokuskan perhatian kepada siswa-siswa yang kiranya akan bisa melancarkan proses itu. Bapak Ibu guru sering mengabaikan anak-anak yang perlu sebenarnya mendapat perhatian. Apakah dia memang benar-benar tidak mau, tidak mampu, itu tolong dibedakan. Karena tidak mau belum tentu tidak mampu. Tidak mampu belum tentu juga mau untuk melakukan kegiatan. Jadi perhatian kepada semua siswa di setiap kelompok itu harus benar-benar diberikan. Kemudian adalah selanjutnya kiat guru mempengaruhi suasana hati siswa. Nah, ini terkait dengan mood. Jadi anak zaman now itu harus dibangun moodnya. Seleranya harus sesuai dulu dengan apa yang diinginkan begitu. Oleh karena itu maka 3 langkah saya berikan. Yang pertama, memberikan kesan baik saat bertemu dengan siswa. Berikanlah kesan baik, berikanlah pujian, berikanlah penghargaan. Dengan demikian, maka mood anak menjadi positif. Padahal kita tahu mungkin apa yang dia tampilkan saat itu ya sama-sama saja. Sepanjang hari kemarin juga demikian, 2 hari lalu juga demikian. Namun perlu kita berikan kesan seperti itu. Padahal itu adalah strategi kita saja. Kemudian yang kedua adalah memiliki seni untuk menyetujui siswa. Ini penting. Karena banyak saya temui ketika siswa menyampaikan pendapat, ingin melakukan sesuatu, Bapak Ibu guru dengan serta-merta menyatakan, itu tidak baik, itu kurang bagus, dan sebagainya. Di sini Bapak Ibu guru memiliki seni bagaimana menyetujui siswa. Bukan berarti kita akan setuju dengan apa yang siswa inginkan dan sudah tahu itu adalah hal yang tidak baik. Tapi di sini Bapak Ibu guru harus memiliki seninya. Bagaimana Bapak Ibu guru mengarahkan yang tidak baik itu menjadi hal yang baik. Setelah itu nyatakanlah persetujuan Bapak Ibu guru di sana. Kemudian nada ucapan dan ekspresi wajah guru ketika bertemu dengan siswa. Tolong sekali lagi. 3S, senyum, salam, dan sapa itu harus selalu ada di wajah Bapak Ibu guru. Ucapan harus tidak menghardik, tidak membentak, wajah selalu ekspresi dengan senyum, walaupun mungkin kita banyak masalah di rumah, di luar, dan sebagainya. Kemudian selanjutnya adalah kiat guru mendapatkan kesan baik dari siswa. Untuk bisa mendapatkan kesan baik dari siswa, maka saya tawarkan 3 hal kembali. Yang pertama, jawablah dengan penuh kebanggaan.
Artinya apa? Bapak Ibu guru ketika coba ditanya oleh siswa apakah pernah begini, pernah begitu ketika menjadi siswa, harus Bapak Ibu guru memberikan jawaban dengan penuh kebanggaan bahwa Bapak Ibu guru memang pernah melakukan itu. Kalau memang pernah, kalau memang tidak, jangan membohongi diri sendiri menyatakan pernah. Dan kalau memang pernah, maka ungkapkan dengan penuh rasa bangga. Ciptakan bahwa Bapak Ibu guru itu adalah memang figur-figur yang patut diidolakan, figur-figur yang di mata mereka adalah orang-orang yang patut dicontoh. Kemudian tunjukkanlah antusiasme yang tinggi. Jadi ketika kita berinteraksi dengan siswa, Bapak Ibu guru harus benar-benar ingin kenal, ingin tahu, ingin mendalami siswa. Baik dari kepribadian, bagaimana dia berperilaku di sekolah, berbicara dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah kemaslah Bapak Ibu guru, kemas Bapak Ibu guru diri Bapak Ibu dengan baik. Brandinglah Bapak Ibu guru dirinya dengan positif. Berikan branding yang negatif kepada Bapak Ibu guru. Usahakan agar branding yang diberikan kepada gurunya adalah branding yang positif. Jangan sampai Bapak Ibu guru anu, karena Bapak Ibu guru sering mengucapkan kata anu, dan anu. Namun mari kita bersama-sama ciptakan bahwa Bapak Ibu guru mampu mengemas diri menjadi branding yang positif. Kemudian kiat guru mendesain pembelajaran berbasis TIK. Ini terkait dengan bagaimana Bapak Ibu guru yang berbeda era dengan anak-anak zaman sekarang. Harus merubah mindset untuk dapat melakukan TIK, belajar dengan media smartphone, harus mau semangat ketika ikut pelatihan pembelajaran berbasis TIK, dan harus juga berani mencoba pemaparan berbagai LMS. Nah, di sini kebetulan host kita ini adalah salah seorang pakarnya, Rumah Belajar Jejak Bali. Jadi silakan nanti kita sharing-sharing dengan beliaunya. Kemudian yang paling penting adalah ini, kiat guru memanusiakan siswa. Ini sering. Kemarin kita mungkin sudah baca beritanya bagaimana seorang siswa yang tidak lulus karena berbagai alasan. Di sini yang kita temukan adalah kita belum mampu memanusiakan siswa. Kita belum memahami latar belakang siswa yang dihadapi. Kita hanya melihat dari sudut pandang kita saja tanpa mencoba melihat dari sudut pandang mereka, dari sudut pandang lingkungan mereka, dari sudut pandang keluarga-keluarga mereka. Jadi mari kita pahami benar-benar latar belakang siswa sehingga kita mampu mengambil keputusan, mampu berbuat, mampu memberikan bimbingan sehingga siswa yang kita bimbing, siswa yang kita bina, siswa yang kita didik itu merasa dimanusiakan oleh gurunya. Dan yang kedua adalah mampu memperlakukan siswa sebagaimana layaknya siswa. Jadi perlakukanlah siswa itu sebagaimana layaknya siswa. Jangan kita memperlakukan siswa itu mengibaratkan seperti diri kita. Saya aja bisa, kenapa dia tidak? Yang lain saja bisa, kenapa kamu tidak? Jadi kita harus menyadari bahwa setiap siswa memiliki karakteristiknya masing-masing. Jadi perlakukanlah dia seperti apa dia adanya. Jangan coba dibanding-bandingkan. Mari kita berproses agar mereka bisa mencapai target-target yang kita inginkan. Yang ketiga adalah mampu tampil di depan siswa sebagai sosok guru yang multitalenta. Jadi ini poinnya, Bapak Ibu guru yang hebat yang ada di room ini, mari kita manfaatkan berbagai ajang, berbagai tempat untuk bisa mewujudkan kita menjadi guru-guru yang multitalenta, menguasai IT, menguasai berbagai bidang yang mampu kita gunakan sebagai modal besar. Sekali lagi, modal besar untuk kita bisa berikan kepada diri kita di sekolah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada hal-hal yang tidak berkenan. Saya akhiri dengan ucapan terima kasih atas segala perhatiannya dan waktu saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak presenter kita Made Agung Aryasa MPD. Untuk selanjutnya langsung saja untuk mempersingkat waktu karena sudah ini. Selanjutnya adalah tanya sesi jawab. Ya, langsung saja ini dari Bapak Iketut Bawah. Ya. Selamat malam Pak Made. Saya Pak Ketut dari SMAN 1 Singaraja.
Senang mendapat pencerahan hari ini. Izin bertanya dan mohon pencerahan tambahan. Ya, pertanyaannya, saya guru matematika, saya sering mendapat predikat guru favorit. Rata-rata mereka happy kalau belajar dengan saya. Cuman kok hasilnya tidak sesuai harapan saya, apalagi harapan mereka. Mereka bilang soal-soal saya sulit. Padahal menurut saya soal-soal yang saya berikan tidak selalu soal rutin, tetapi beberapa soal non rutin. Kadang siswa lebih menyukai cerita motivasi saya daripada matematikanya. Kira-kira gimana memperbaikinya agar siswa puas dan saya pun senang? Terima kasih pencerahannya Pak Made. Ya, itu pertanyaan dari Pak Ketut. Silahkan Bapak. Iya, Bapak Ketut, terima kasih atas masukannya. Hal ini juga saya alami Bapak. Jadi siswa yang kita hadapi memang adalah anak iklan, begitu boleh saya bilang. Karena dia hanya bisa fokus 4-5 menit, setelah itu harus iklan. Jadi ketika iklan itu memang kita harus memberikan motivasi dan rangsangan. Nah, kembali lagi dengan pokok permasalahan adalah disinilah dituntut kita seorang guru memiliki seni. Kenapa saya bilang demikian? Mungkin sekali lagi kita harus menekan egoisme kita. Mungkin sekali lagi kita menyatakan bahwa ukuran soal yang kita berikan buat mereka menurut kita adalah sudah soal-soal yang gampang, tapi ternyata hasil yang didapatkan masih belum sesuai dengan keinginan. Jadi kembali lagi, mari kita berproses. Coba Bapak Ibu lakukan dengan siswa yang lain. Sudahkah Bapak Ibu mencoba soal itu dengan siswa yang lain? Kalau ternyata semua siswa mendapatkan hasil yang tidak sesuai dengan harapan kita, maka memang benarlah kenyataan seperti itu. Jangan dilihat soal itu harus sama hasilnya antara satu siswa dengan siswa yang lain. Jangan pernah mengukur ikan untuk mampu memanjat pohon kelapa. Jangan mengharapkan semua siswa, mohon maaf, menguasai salah satu mata pelajaran sesuai harapan kita. Ada anak yang memang pintar dalam hitung, ada anak yang memang pintar dalam berbahasa. Jadi mari kita harus mampu menilai hal-hal itu, dan pada saat kita memberikan penilaian secara umum, mungkin Bapak Ibu guru bisa menyamakan kemampuan mereka, tapi ketika tiba waktunya mereka harus menempuh perbaikan, disinilah seninya Bapak Ibu dituntut. Bagaimana mereka merasa dirinya mampu menjawab soal matematika, mereka merasa senang, kita juga merasa puas, dan tidak mengurangi kualitas. Mungkin demikian yang bisa saya berikan sebagai hasil sharing demikian. Terima kasih. Lanjut Pak Samsul. Halo. Pak Samsul. Halo Pak Samsul, di tempat. Halo Pak Samsul. Oke, karena Pak Samsul mungkin ada keperluan, saya ambil alih moderatornya Pak Agung Aryasya. Iya, silakan. Oke, demikian jawaban dari presenter yaitu Pak Made Agung Aryasya mengenai pertanyaan yang disampaikan oleh guru SMA Negeri 1 Singaraja yaitu Bapak Ketut Wawe. Terima kasih Bapak. Ayo rekan-rekan yang lain, peserta batch 4 sesi 8 hari ini, silakan kalau ada pertanyaan silakan tanyakan kepada penyaji, karena materinya sangat menarik sekali sih, karena bagaimana menjadi seorang guru yang idola. Karena bagi saya itu menjadi seorang guru idola itu tidak gampang, sama seperti bagaimana jadi Indonesian Idol, yaitu menjadi idola Indonesia, pasti masing-masing orang punya kriteria tersendiri. Ayo Ibu Bapak silakan, tempat dan waktu dipersilakan untuk memberikan pertanyaan. Atau Pak Bawo mungkin ada yang mau disampaikan lebih lanjut, silakan Pak, langsung saja. Terima kasih. Halo, selamat sore. Oke, silakan Ibu perkenalkan diri. Baik, terima kasih Pak Budi sebagai hostnya. Ya. Terima kasih atas waktunya, luar biasa ya. Ini kalau tidak salah sesi 7, materinya memang sangat menarik ya, berkaitan dengan tugas kita sehari-hari sebagai seorang guru. Jadi terima kasih presenter Pak
Pak Made Agung yang luar biasa memaparkan seperti itu ya. Namun ada beberapa hal yang ingin saya sekedar sharing, ataukah kita punya pengalaman yang sama ya. Saya mengajar di SMA Negeri 1 Ubud. Sebagai seorang guru, memang kita punya cara dan model ataupun action kita berbeda-beda. Mungkin dengan tema Pak Made, Pak Agung sore hari ini, itu bagaimana kita menjadi guru yang idola seperti itu ya. Nah, terkadang kita menghadapi banyak orang gitu ya, banyak grup siswa yang lumayan besar, jadi punya karakter yang berbeda-beda. Ada siswa yang suka dengan guru yang polos, ada siswa yang suka dengan guru yang galak. Kemudian ya seperti itulah karakternya, seperti apa yang Pak Made bilang, kita harus tahu karakter. Nah, ini sekedar pengalaman. Saya pernah mengawas ujian nasional di salah satu sekolah swasta ini. Siswanya terlambat datang. Guru dan kepala sekolahnya sudah bingung karena ujian nasional kan kalau menyusul lumayan ribet prosesnya. Sehingga solusi dari bahkan kepala sekolah sendiri yang bergerak mencari anak siswa itu ke tempat kosnya. Ternyata siswa itu masih tidur gitu, dengan alasan ya kemalaman kemarin tidurnya karena alasan yang tidak masuk akal. Nah, mungkinkah Pak Agung pernah mengalami siswa seperti itu? Ini kebetulan tiang di sekolah swasta ini mengawas. Kemudian apakah ini yang dimaksud dengan siswa senang, siswa puas, guru pun senang gitu. Nah, itu sekedar coba mungkin nanti Pak Agung bisa menyampaikan. Kemudian memperlakukan siswa sebagai layaknya seorang siswa. Kalau saya dengar tadi kayaknya Pak Agung kan lebih banyak bagaimana guru itu yang harus action ya. Nah, sepertinya saya berani jamin guru itu pasti sudah melakukan itu dan berbuat semaksimal mungkin ya. Tetapi terkadang yang siswa seperti ini yang dia tidak memposisikan dirinya sebagai siswa. Besok dia terlambat, 2 hari lagi orangnya itu, 3 hari orangnya itu, dengan hal-hal yang sepele ya, sekedar kita punya aturan di masing-masing wilayah kita, ada yang tidak melanggar pakaian dan sebagainya, kan sudah hal sepele untuk ukuran anak SMA. Tetapi besoknya dia dan dia. Nah, bagaimana dengan mungkin Pak Agung pernah dengan kondisi seperti ini, bagaimana kita jadi guru menjadikan dia adalah memposisikan dia sebagai siswa, sementara siswa yang tidak mengerti bahwa kewajiban siswa masuk jam berapa, pulang jam berapa, dia harus ngapain sampai di sekolah, seperti itu Pak Agung. Mungkin ya kita. Iya. Terima kasih, ini menarik sekali ya. Silakan Pak Agung. Bagaimana, bisa saya langsung tanggapi? Ya, silakan. Iya, terima kasih Ibu. Jadi ternyata kita strip datar 2 Bu ya, sama dengan ya. Saya tahun lalu, bukan tahun ini Bu, tahun lalu pernah mengalami hal yang sama ketika kami harus menjemput Bu. Kami harus menjemput siswa kami yang tidak hadir pada saat ujian nasional Bu. Dan itu bahkan sudah lewat 30 menit. Ya. Nah, disinilah memang tugas kita sangat berat Bu, kita sadari itu. Dan pernyataan yang Ibu sampaikan itu semua kami alami. Mungkin SMA kami di Karangasem, khususnya di tempat saya, di Kubu, sama karakteristik dengan di sana. Maka disinilah kenapa saya lebih menekankan pada gurunya, Bu. Mohon maaf sekali. Karena mungkin penanaman nilai-nilai moral yang baik belum secara terstruktur dilakukan, sehingga siswa tahu itu benar dan salah, tapi belum memiliki kepekaan perasaan untuk mampu melakukan perbuatan-perbuatan yang baik sesuai dengan apa yang sudah diajarkan itu Bu. Jadi mungkin dia pernah melihat ibu gurunya atau bapak gurunya terlambat datang ke sekolah. Mungkin dia pernah melihat bapak ibu gurunya berbeda seragam dengan bapak ibu guru yang lain. Jadi itu tidak kita sadari memberikan kesan bahwa oh bapak ibu gurunya begini, saya pun boleh. Memang sering kita memberikan jawaban aturan yang milik sekolah itu adalah untuk pada siswa. Kita tidak pernah menyadari bahwa guru itu punya etikanya sendiri, punya aturannya sendiri. Sering kita maunya menang sendiri. Ini aturan diatur untuk siswa, bukan untuk gurunya. Mungkin seperti itu jawabannya. Jadi kenapa saya lebih menekankan kepada gurunya?
Karena saya menyadari sendiri, Bu. Saya mengalami sendiri bagaimana rasa tidak puas yang diterima siswa. Bagaimana rasa tidak senang yang diterima siswa ketika aturan-aturan itu hanya mengatur pada dirinya saja. Guru tidak mampu memerankan diri dengan baik. Guru tidak mampu memberikan contoh yang baik. Guru tidak mampu menjadi idolanya dia. Guru tidak mampu menjadi superhero bagi dia. Itu kenapa saya mengangkat materi ini. Jadi disadari atau tidak, mungkin kita menyatakan bahwa hampir semua guru seperti itu. Ternyata tidak. Ada 1-2 orang atau mungkin diri saya atau mungkin ibu pernah melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai moral yang baik yang harus siswa lakukan. Jadi kira-kira demikian, Bu. Mari kita berbenah. Oke, terima kasih Pak Agung Ari. Bagaimana Bu Jero? Iya. Oke, Ya, terima kasih Pak Ari. Emang kita jadi guru ini tidak ubahnya dengan menjadi ahli nujun Pak Ari ya. Jadi sekarang kita berbuat mau jadi apa anak kita 10 tahun ke depan baru terjawab. Terima kasih sekali hari ini ya. Terima kasih. Terima kasih. Saya kembalikan dulu ke moderatornya Pak Samsul Arifin, sudah hadir? Iya Bapak. Oke, silakan Pak, ambil alih moderatornya Pak. Iya, terima kasih. Sebelumnya saya minta maaf tadi ada listrik mati, akhirnya wifi-nya juga mati Bapak. Oke, terima kasih. Silakan lanjut. Waktu masih sekitar 10 menit kurang. Silakan lanjut. Iya. Langsung saja yang mau untuk ini sesi tanya jawab, karena tadi saya lost kontak, terus ini chatroomnya juga tidak ada kan, tidak tersimpan, makanya langsung saja yang mau bertanya langsung saja ke Bapak presenter kita, Bapak Ade Agung Aryasa. Silahkan Bapak Guru hebat yang mau bertanya langsung. Selamat malam. Ya, selamat malam. Selamat malam, saya Bu Komang dari Mataram. Mau bertanya sedikit apa tukar informasi begitu. Ya, kalau saya kebetulan ngajar PKN di SMP, sebuah SMP di Mataram. Jadi poinnya kalau kita jadi guru itu kayak nyanyian. Dalam arti aku dekat kau pasti dekat. Dan kedua, jadi kita mengikuti anak dulu apa maunya, setelah itu kita kita beri motivasi agar anak itu bisa maju dan interesting dulu dengan materi yang akan kita ajarkan. Apakah dia ingin bertanya atau apa, baru kita kaitkan dengan materi yang akan kita ajarkan. Setelah itu baru kita ing madyo mangun karsa. Jadi di sanalah kita memotivasi anak agar dia bereksplorasi, apakah membaca buku, apakah ingin dia mencari data sesuai indikator yang kita ingin capai. Setelah itu baru kita di depan. Jadi anak dulu dikasih kesempatan untuk bertanya, memberikan solusinya, setelah itu baru kita luruskan. Jadi menurut saya begitu Pak. Terima kasih. Pak Agung, silakan. Langsung saya tanggapi ya. Jadi benar sekali yang Ibu sampaikan. Ini saya ketemu dengan Ibu guru yang mengajar PKN, jadi beliau lebih memahami tentang hal ini. Jadi benar sekali Bu, saya setuju sekali dengan hal itu. Memang guru itu harus berada di hati siswa dulu terlebih dahulu. Setelah kita berada di hati mereka, setelah kita dekat dengan mereka, kita mau apa, mereka akan bagaikan kerbau di cucuk hidungnya Ibu. Pasti akan nurut apa yang kita sampaikan. Dengan catatan adalah kita memang mampu memerankan sosok yang benar-benar menjadi superhero buat mereka. Benar-benar yang sesuai dengan apa yang ada di mindset mereka, bahwa ini adalah benar-benar guru patut digugu dan ditiru. Terima kasih. Ya, selanjutnya mungkin masih ada waktu sisa 5 menit untuk pertanyaan. Selanjutnya Bapak Guru Hebat, silahkan yang mau bertanya. Ya, mungkin di sesi kedua ini sudah cukup
untuk tanya jawab. Jadi mungkin Sebentar Pak dari Samsul, mohon menyela. Ini ada pertanyaan yang terlewat tadi. iya Bapak Kumang. Ya, saya tanyakan ada. Oke. Iya. Ini dari Bu Loh Dewi Murniati. Ketika Pak Samsul tadi out, ini ada pertanyaan dari Bu Loh Dewi Murniati ya. Saya izin sampaikan Pak Moderator. Iya Bapak, silahkan Bapak. Oke. Saya izin bertanya. Ini pertanyaan dari Bu Loh Dewi Murniati. Bagaimana cara menghadapi anak yang mengutamakan hasil daripada proses? Mereka termotivasi untuk dapat menjawab soal dengan benar, tapi bukan karena prosesnya. Seperti itu pertanyaannya Pak Agung Ari. Silakan. Iya, terima kasih. Kembali lagi seperti yang saya sudah sampaikan tadi, maka di sini guru itu harus mampu menerapkan proses pembelajaran yang melibatkan 4 tahap secara utuh. Tahap exercise, eksperimen, dan experience. Jadi bagaimana Bapak Ibu Guru mengemas model pembelajaran atau memilih model-model pembelajaran atau membuat sendiri kreativitas, inovasi, model-model pembelajaran yang mampu mengemas keempat hal ini. Kalau ini sudah dilakukan, maka saya yakin siswa tidak lagi akan berpikir hasil. Karena apapun hasilnya itu tidak bisa digunakan untuk mengukur bagaimana dia sukses atau berhasil dalam tantangan hidup yang sebenarnya. Jadi sekali lagi tolong diingat, hasil yang dicapai siswa itu bukan ukuran mereka akan sukses ke depannya, tapi bagaimana mereka berproses mencapai hasil itulah yang harus kita garap. Kita berikan pemahaman kepada mereka bahwa secara tidak langsung kita mengajak mereka berproses lewat 4 tahap pada pembelajaran itu. Terima kasih. Silakan Pak Moderator, silakan. Mungkin dari Pak Komang masih ada pertanyaan lagi? Dari hasil chat itu sudah kayak cukup. Silakan tutup aja langsung ke closing statement Pak Moderator. Waktu sudah menunjukkan. Ya, kalau gitu waktu saya langsung saja untuk closing statement pada materi ini. Bapak Made Agung Aryasa, silahkan. Iya, terima kasih atas waktunya. Jadi Bapak Ibu Guru hebat Indonesia yang hadir di room ini, kembali lagi saya di sini tidak bermaksud untuk menggurui, tapi untuk sama-sama introspeksi diri. Intinya adalah tugas kita sangat-sangat berat, beban yang diberikan kepada kita oleh negara sangat-sangat berat. Oleh karena itu kita harus menyadarinya. Dan mari berubah, belajar, dan belajar. Siapkan siswa kita dengan 4 proses pendidikan yang sudah saya sampaikan tadi, agar dia mampu menghadapi tantangan abad 21 dan revolusi industri 4.0. Demikian, terima kasih. Iya, terima kasih. Semoga apa yang diberikan pemaparan Bapak Made Agung Aryasa bisa menambah wawasan, pengetahuan, dan saya selaku moderator mengucapkan banyak terima kasihnya untuk kerjasamanya Bapak Presenter, Bapak host Kumang Budiadya, dan saya mohon maaf tadi mungkin ada pengaruh sinyal dan listrik yang mati sebentar. Saya mohon maaf jika kalau ada perkataan yang kurang berkenan di hati Bapak, guru hebat atau presenter. Maka dari itu untuk acara sesi ini saya serahkan kembali kepada Bapak Komang Budiadya selaku host. Terima kasih Bapak, selamat sore. Oke, terima kasih Bapak Moderator yaitu Bapak Samsul Arifin dari SMP Negeri 2 Biak Barat Papua, jauh sekali. Kemudian saya ucapkan juga terima kasih kepada Bapak penyaji yaitu Bapak Made Agung Aryasa dari SMA Negeri 1 Ubu, Karangasem, Bali. Topiknya sangat menarik sekali, bagaimana jadi guru idola di zaman now. Nah, saya ucapkan juga terima kasih kepada peserta VCT Batch 4 NTB, Bali, Papua, Papua Barat, dan NTT. Kemudian saya ucapkan juga selamat berbuka puasa bagi rekan-rekan yang sedang berbuka puasa hari ini. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terakhir, silakan absensi sudah saya share di bagian chat. Kemudian saya tutup kegiatan hari ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti 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 Om. Namo Buddhaya. Oke, terima kasih. Sekian.
Oke, sudah selesai ya, teman-teman. Ya, terima kasih kerjasamanya Oke. Pak Komang Budi. Terima kasih atas bantuannya Pak Samsul Arifin. Semoga ketemu di lain waktu. Terima kasih Bapak Ibu Guru semuanya. Oke, saya tutup gininya recordingnya. Saya mau alihkan ke host selanjutnya sesi 9. Ada instruktur yang ada di sini ya yang mau saya alihkan jadi host. Ibu Ketut Utami Handayani atau Bu Budiasih atau instruktur yang lain, Pak Darsike atau Bude, siapa yang bisa saya alihkan? Pak Komang. Ya. Boleh. Pak Komang. Ya. Dia ke host yang karena waktunya tinggal 10 menit nih. Ya. Saya limpahkan hostnya kemana, Bude? Ke Bu Ari Marheni ya. Ibu Ari Marheni. Pak Komang, iya. Ya, Bu Marheni. Nggak ketemu ya. Ntar dulu. Yang mana ya? Oh, Ari Marheni. Ari, ya. Oke, ya Bu Ari Marheni, saya lempar hostnya ke Bu Ari ya. Iya. Oke, Bu Ari Marheni. Silakan Bu Ari Marheni, saya sudah lempar ke hostnya ke Bu Ari Marheni. Terima kasih ya atas waktunya Budi, terima kasih instruktur semua, terima kasih atas waktunya. Bu Ari, minta tolong. Ini rasanya ini ada rekaman yang untuk punyanya Webex ini. Jadi di layar ini ada